Wali Kota Blitar ungkap detik-detik perampokan di rumah dinas. Dia mengancam istri saya mau ditelanjangi. Rumah dinas Wali Kota Blitar menjadi sasaran aksi perampokan pada Senin 12 Desember 2022 pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Blitar, Santoso, mengaku sangat mencemaskan keselamatan sang istri Fety Wulandari saat para perampok beraksi. Menurut Santoso, ada 3 perampok yang gedor-gedor pintu kamarnya lalu masuk paksa dan menyekap dirinya dan sang istri. Setelah itu, para perampok menganiaya dirinya dan memaksa untuk menyerahkan uang tunai dan benda berharga di berangkas. Tak hanya itu, para perampok juga mengancam akan menelanjangi Fety. Santoso akhirnya menunjukkan tas berisi uang tunai dan sejumlah perhiasan istrinya. Saat itu Fety, istrinya, posisi duduk di kursi dengan tangan diikat dan mulut dilakban. Setelah menguras uang tunai 400 juta rupiah dan perhiasan di tas, para perampok juga mempreteli perhiasan gelang, kalung, dan cincin di tubuh Fety. Seperti diberitakan sebelumnya, aksi perampokan terjadi di saat istrinya sedang sholat tahajud. Lalu Fety panik saat mendengar pintu kamar digedor-gedor. Fety pun segera membangunkan Santoso yang masih ada di tempat tidur. Tak berselang lama, para pelaku masuk paksa ke dalam kamar. Dalam keadaan setengah sadar usai bangun tidur, Santoso tak sempat melihat wajah para perampok itu. Sebelum meninggalkan rumah dinas, kawasan perampok meminta Santoso menunjukkan lokasi ruang CCTV. Setelah itu, para perampok mengambil dekoder di ruang itu dan kabur. Santoso segera meminta tolong dan memanggil petugas jaga. Namun, anggota Satpol PP di pos jaga telah dilumpuhkan para perampok. Wah, gini aja yang penting diobati bar mari. Itu bekas tendangan sepatu Pak? Ya. Berarti kaki kanan sekacap ya? Ya. Bagian tubuh ada Pak? Ada. Ya. Mulai jam 3 sampai jam setengah 5. Jadi setengah 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jaga yang baru turun dari pelaku. Makanya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, dilepas lakban saya, bergol di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena pinter kurang lama bergerak bisa jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Oh nggak ada, malam Mbak, jam telu. Ya. Berarti setelah selesai kegiatan ada kejadian? Ya pulang, kalau saya udah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9:30 itu baru pulang dari becek sunatan di Ngegong ya. Itu dari Mas Arif tuh putranya dikitankan, saya diundang, saya juga datangi ke sana. Setengah 10 saya pulang. Jam 1 saya baru bisa tidur. Karena memang kebiasaan saya jarang tidur di bawah jam 12. Rata-rata mesti di atas jam 12. Begitu ceritanya. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman. Jadi penjelasan Pak Wali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.